Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita sekalian. Tata ibadah yang kita pakai pada Minggu 11 Oktober 2020 adalah Tata Ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO, dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau HPKD dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia atau HPII. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kita Masuk ke Rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Kita masuk dalam nas pembimbing. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kita sambut bacaan Mazmur dengan menyanyi dari PKJ 13 ayatnya yang ketiga. Kita masuk ke rumahnya.
pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini, selaku jemaat, kita mengaku dosa melalui nyanyian "Selidiki Aku". Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian "Sungguh Indah Kabar Mulia". Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayatnya yang 8 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menghimpunkan kami bersama-sama beribadah, hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam keterbatasan dan ketidaklayakan kami mohon, ya Roh Kudus, kuasai dan urapi kami, terangi akal pikiran kami, agar kami yang sungguh terbatas ini diberi hikmat untuk memahami firman-Mu, dilayakkan untuk merenungkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun.
Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua terambil dari Filipi 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, nasihat-nasihat terakhir. Euodia aku nasihati dan Sintike aku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya jemput jemaat berdiri untuk pembacaan kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Perikop pembacaan ini diberi judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikian firman Tuhan. Amin. Kita sambut pembacaan dengan menyanyi Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan bersama
Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Tak henti-hentinya kita persembahkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan. Sebab kita percaya hanya oleh karena kasih dan kemurahannya kita boleh ada, menjalani kehidupan ini, melakukan berbagai aktivitas. Dan sekarang ini kita bersekutu secara virtual untuk beribadah kepadanya. Firman-Nya akan kita renungkan dengan tema hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah merupakan pengetahuan umum, sudah merupakan keyakinan mendasar orang percaya bahwa kita ada, kita menjalani hidup ini, kita selamat hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Sekarang ini kita akan mendengarkan bagaimana kita hidup, bagaimana orang-orang percaya itu hidup mengalami kemurahan Tuhan atau hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sikap kurang sabar adalah sikap atau sifat kebanyakan orang. Karena ketidaksabaran mengerjakan tugas, tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik atau tugas itu terbengkalai. Karena tidak sabar melalui proses pendidikan, pelajaran tidak tuntas-tuntas. Karena tidak sabar menunggu proses pergantian lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kadang ada orang menerobos petunjuk atau pengaturan lalu lintas berdasarkan lampu itu. Dan banyak lagi hal-hal yang menunjukkan bahwa manusia itu pada umumnya tidak sabar. Orang-orang Israel juga memperlihatkan ketidaksabaran ketika mereka mendapatkan kelepasan dari tanah Mesir, kelepasan oleh tangan Tuhan sendiri, dituntun oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kini mereka tiba di Gunung Sinai. Pemimpin mereka yaitu Musa menghadap Tuhan di gunung itu untuk mengambil peraturan-peraturan dari Tuhan. Musa berada di gunung itu agak lama. Orang-orang Israel sudah tidak sabar lagi menantikan datangnya Musa. Sementara sudah merupakan kebiasaan mereka bahwa ketika mereka berjalan, di depan mereka ada pemimpin yang merupakan simbol kehadiran Tuhan. Mereka berinisiatif, bangsa itu berinisiatif datang kepada Harun, supaya Harun membentuk ilah yang dapat dipercaya, yang dapat disembah dari tuangan emas, dari anak-anak mereka, dari anting-anting mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembuatan patung lembu emas
menunjukkan ketidaksabaran orang Israel dalam menjalani kehidupan yang berproses, dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh tidak setia. Dari waktu ke waktu sebenarnya mereka sudah harus memahami dan mengimani bahwa Allah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir adalah Allah yang setia, tidak mungkin ingkar janji. Itu pengetahuan dan iman yang sudah mereka nikmati dalam perjalanan kehidupan mereka. Tapi kini terjadi pengkhianatan. Tuhan dilecehkan, Tuhan direndahkan. Coba kita bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak dapat digambarkan, tidak dapat disejajarkan dengan apapun dan dengan siapapun juga, tidak dapat tertangkap oleh indera manusia. Kini harus dibentuk hanya dengan sebuah patung lembu emas dari karya tangan manusia. Sungguh luar biasa penghinaan, kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel tidak patuh, tidak setia lagi kepada Tuhan. Dan apa yang mestinya diterima? Ganjaran dari kejahatan, pelanggaran itu ialah hukuman. Memang Tuhan murka. Tuhan akan membinasakan umat ini. Tapi apa yang terjadi? Satu hal yang luar biasa bahwa pemimpin mereka yaitu Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak menerapkan hukuman itu. Tuhan menyesal terhadap rencana menghukum umatnya. Dan apa yang terjadi benar, bahwa berdasarkan permohonan pemimpin mereka, permohonan Musa, dan berdasarkan karakter Allah yang Maha Kasih, ia menyesal untuk menerapkan penghukuman itu. Jadi sekarang orang-orang Israel hidup dalam kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat diandalkan pada diri mereka. Mereka hidup, mereka ada, mereka bebas, bukan karena kesanggupan mereka, bukan karena kemampuan mereka, semata-mata karena Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiap saat Allah mengundang kita. Tiap-tiap saat Allah memanggil kita untuk hidup di dalam kemurahan-Nya, untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk hidup menurut firman Tuhan. Tetapi kadang dalam kenyataannya kita diperhadapkan dengan begitu banyak pengaruh-pengaruh, godaan dan cobaan. Kita akhirnya menyatakan, memperlihatkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Allah terus membuka tangan kemurahan-Nya, mengundang dan memanggil kita senantiasa untuk melakukan hal-hal yang terbaik, mengatakan hal-hal yang menyejukkan hati. Prinsipnya ialah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mendapat kemurahan Tuhan, orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah. Bagaimana anugerah itu kita perlihatkan, kita katakan kepada orang lain? Dapatkah kehidupan ini dibangun berdasarkan anugerah?
Bolehkah kehidupan ini dibangun berdasarkan anugerah Tuhan? Kehidupan bersesama, kehidupan persekutuan apa saja, hanya boleh terbangun dengan kokoh dan kuat kalau ia dibangun berdasarkan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu bagaimana? Ia datang karena kasih-Nya kepada kita. Kasih itu yang hendak kita terapkan. Diterapkan kepada semua anggota persekutuan, persekutuan keluarga, persekutuan jemaat. Tiap-tiap saat kita diundang untuk menikmati kemurahan Tuhan. Tapi penghalangnya ialah kadang muncul keegoisan kita. Mementingkan diri sendiri, ini adalah penghalang utama. Ingat, Allah datang dalam Yesus Kristus merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Ya, kalau ada persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita, kita sudah mulai saling menyerang, mempersalahkan orang lain, dan kalau tidak ada yang bersedia dipersalahkan, mencari kambing hitam. Proses kemurahan Allah tidak seperti itu. Sekali lagi, karena kita sudah menikmati kemurahan Tuhan, kita akan hidup di dalamnya. Akan terasa di mana kita berada. Hari ini kita akan bersama-sama dengan semua umat percaya mengalami persekutuan dalam perjamuan kudus, memakan roti simbol tubuh Kristus, meminum anggur simbol darahnya, menikmati perjamuan kudus, menikmati pengorbanan Tuhan, untuk selalu kita kenang dalam sepanjang kehidupan kita bahwa kita berada karena pengorbanan Tuhan. Kita ada karena kemurahan-Nya. Baiklah kemurahan Tuhan itu kita nyatakan juga di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Tuhan, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus. Seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia ini, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukannya kepadanya. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara, mari kita mengunci diri memasuki sakramen perjamuan kudus, dan meja perjamuan kudus disiapkan. Kita puji Tuhan semua yang letih lesu. Yesus,
Saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah, Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk ampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Silakan berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, silakan nanti perjamuan kudus. Kita puji Tuhan
terpujilah sumber hidupmu. Silakan kembali ke tempat. Pujilah sumber hidupku, Puji Dia di dalam surga sampai kata abadi. Pujilah sumber hidupku, bunyikan bersama suling dan kepada sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupku. Dipersilakan vokal grup PKB JBT untuk memuji Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa cepat. Kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kami mengaminkan dan menikmati tuntunan pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih saat ini, Engkau telah menuntun dan memperkenankan kami bersama-sama mengalami persekutuan ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, baik melalui nyanyian jemaat bersama-sama maupun melalui vokal grup PKBGT Jemaat Bukit Taman Rea. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, firman yang sudah kami baca, dengar dan renungkan sungguh-sungguh tertanam baik dalam hati kami, meyakinkan kami bahwa kami ada karena kemurahan-Mu. Tolonglah kami, tuntun kami, agar kami senantiasa hidup dalam kemurahan Tuhan, untuk berserah diri kepadamu, saling melayani, saling menolong dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami alami bersama-sama dengan jemaat, bahkan bersama-sama dengan segenap orang percaya di muka bumi. Yakinkan kami dengan sungguh bahwa Engkau telah berkorban demi kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa untuk para pelayan Tuhan di jemaat ini, sebagai majelis, panitia, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, kru multimedia, tim ibadah, kantoria, pianis, semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Tata usaha, koster, apapun bidang pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, Tuhan berkati. Beri kami kesempatan untuk melayankan yang terbaik. Bersama-sama kami mengucap syukur dengan saudara-saudara kekasih kami yang Kau pertambahkan usianya setahun lagi. Perkenankan mereka bersukacita mengucap syukur kepadamu. Berdoa untuk para orang atau kekasih kami dalam kondisi lansia. Perkenankan mereka terus bersukacita dengan kehadiran anak dan cucu mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit. Berkati upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Berkati dokter dan para medis. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, agar pada saatnya mereka boleh kuat dan sembuh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Bukit Taman Rea. Tuhan, Engkau sungguh mengenal kehidupan kami, keberadaan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan, yakinkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami menjalani kehidupan ini seorang diri. Ketika kami bersukacita karena berbagai kesuksesan, yakinkan kami bahwa hanya karena Tuhan kami boleh mengalami semuanya itu. Karena itu kami bersama-sama mempersembahkan syukur dan pujian kepadamu. Berkati segenap jemaat Tuhan dalam melakukan pekerjaan dan usaha mereka. Jadikan pekerjaan dan usaha mereka sebagai cara Tuhan untuk mengalirkan berkat ke dalam kehidupan mereka tiap-tiap saat. Berdoa untuk anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang terpisah dengan keluarga karena tanggung jawab dan pekerjaan. Bapa di surga, dalam pergumulan kami karena pandemi virus corona, kami terus berdoa, Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena tidak dapat berkumpul dengan keluarga, yang bergumul karena sakit, yang bergumul karena soal ekonomi, yang bergumul karena soal pekerjaan. Hadirlah di sepanjang kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah dan semua orang yang dengan tulus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Peliharakan mereka, tuntun mereka, agar mereka boleh melakukan tugas itu dengan baik. Suatu saat kami boleh hidup dalam kondisi normal, bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikan kami hikmat
untuk mengisi hari-hari hidup kami dengan baik, supaya kami bersukacita berbahagia, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Seusai ibadah ini, kami yang ada di gedung gereja ini akan kembali ke tempat kami masing-masing. Segenap jemaat Tuhan kami pertaruhkan ke dalam kuasa-Mu. Berkati kami sejauh hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ini doa syukur kami ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan persembahan syukur kita dengan nats pengantar persembahan dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihani. Mengiringi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayatnya yang pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Jemaat disilakan berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata kami dapat memberi persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian.
kita angkat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang hari. Kuasa Kristus kan nyata damai dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 372 ayatnya yang pertama dan ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, ikut saya. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut kami. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Amin.